Pernikahan Marco diadakan di Hotel Grand Jakarta. Ini adalah pernikahan termewah yang pernah David hadiri. Seisi gedung bernuansa sage green dan dipenuhi bunga mawar putih asli yang wanginya begitu khas. Di pelaminan terlihat Casey begitu bahagia ditambah mereka pasangan yang serasi. Casey wanita yang anggun, elegan, dan rupanya yang kebule-bulean. Sedangkan Marco tampan dan gagah. Semua mata tertuju pada mereka yang terlihat begitu bahagia. Mereka serasi ya, ucap David yang membuat Jesslyn semakin kesal. Ya begitulah kelihatannya, kata Jesslyn ketus sambil asik dengan HP-nya. David merasa kalau Jesslyn tidak begitu suka dengan pengantin itu, entah karena Jesslyn tidak peduli atau memang tidak suka. David geleng-geleng kepala melihat kelakuan Jesslyn yang sedari tadi makan tanpa jeda. Makan terus sih, nggak kenyang apa? Nggak tuh, lagi pengen ngemil aja. By the way, Luna mana ya? Nggak tahu juga, belum kelihatan dia, jawab David sambil mencari-cari keberadaan Luna. Itu dia baru datang. David sambil melambaikan tangan ke arah Luna. Luna dengan sigap langsung menuju ke arah David dan Jesslyn. Udah dari tadi ya kalian, sapa Luna yang membuat Jesslyn menengadah ke arahnya dengan malas. Kata Jesslyn. Lo kenapa Jess, kok nggak semangat gitu? Lo sakit? Gue sakit hati, batin Jesslyn. Enggak kok, cuma agak males aja. Ini kalau bukan nikahan partner penting kita, nggak bakal dateng gua Lun, celoteh Jesslyn. David hanya tersenyum sembari mengelus-elus rambut Jesslyn. Tapi makanannya enak kan yang? Ledek David yang membuat Jesslyn akhirnya tertawa karena sadar dirinya dari tadi hanya makan terus. Sialan, hahaha, ucap Jesslyn refleks. Luna hanya geleng-geleng kepala. Di lain sisi, Marco terpaksa memasang senyum bahagianya. Tapi kenyataannya ia ingin menghilang saat itu juga. Apalagi dilihatnya Jesslyn yang sedari tadi mencuri pandang terhadap dirinya terlihat sangat cantik. Pikirannya pun kemana-mana, membayangkan Jesslyn di dekapannya dan menikmati malam panjang berdua. Mikir apa sih aku ini? Tiba-tiba saja menginginkan Jesslyn di saat aku sedang di pelaminan bersama Casey, batin Marco dalam hati. Tiba-tiba mata mereka bertemu agak lama, mengisyaratkan kerinduan yang mendalam di hati keduanya. Jesslyn pun memberi kode kepada Marco untuk membuka HP-nya. Marco langsung mengerti dan mencoba membuka HP-nya, tapi ada tamu undangan yang memberinya selamat. Marco terpaksa menunda membuka HP. David, Jesslyn dan Luna pamit pulang setelah memberi selamat kepada Marco dan Casey. Jesslyn masih berharap kalau Marco membuka HP-nya dan memeriksa pesan yang dikirimkan Jesslyn. Acara pesta sudah selesai. Marco dan Casey beserta keluarga besar menginap di hotel itu. Di kamar pengantin terlihat Marco sedang kelelahan dan berbaring di tempat tidur. Sedangkan Casey sibuk mondar-mandir karena bingung Marco yang bersikap dingin kepadanya. Sayang, kamu gak mau mandi dulu, bisik Casey di telinga suaminya itu. Enggak lah, aku udah ngantuk. Kalau kamu mau mandi ya mandi sana. Ketus sekali ucapan Marco membuat Casey sedikit emosi. Mentang-mentang dijodohkan, kamu seenaknya sama aku, batin Casey yang langsung masuk ke kamar mandi. Sebelumnya, dia mengirim pesan ke temannya untuk membawakan sesuatu ke kamarnya. Jesslyn dan David baru saja sampai di apartemen setelah mengantar Luna pulang. David memeluk tubuh istrinya dari belakang sambil berbisik, "Aku ingin kita punya anak." Perkataan David itu membuat Jesslyn terkejut dan memandang wajah suaminya itu. "Anak? Iya anak, kita kan udah hampir setahun nikah, masa belum punya anak? Kamu kan tahu aku lagi belajar jadi pewaris di perusahaan. Kalau sekarang punya anak, aku harus cuti dan lain-lain. Ribet, aku belum siap," jelas Jesslyn sambil penuh dengan emosi dan melepas pelukan David. David berdiam diri di depan TV, sedangkan Jesslyn berbaring di kasur kamarnya.
Suasana jadi sedikit canggung, tapi tak sedikit pun Jesslyn memikirkan pertengkarannya dengan David. Yang dia pikirkan adalah Marco yang kemungkinan besar sedang malam pertama dengan Cassie. Memikirkannya saja membuat pusing Jesslyn. Ia melihat HP-nya masih tidak ada respon dari Marco. Kali ini Jesslyn nekat menelpon Marco. Sekali dua kali tidak diangkat, kemudian ketiga kalinya diangkat oleh Cassie yang baru saja keluar dari kamar mandi. Halo, dengan siapa ini? Mendengar Cassie yang berbicara, telepon langsung dimatikan oleh Jesslyn. Apaan sih, nggak jelas banget, tanya malah dimatiin. Gerutu Cassie yang kembali meletakkan HP Marco di atas meja. Cassie menoleh ke arah Marco yang rupanya sudah terlelap. Kemudian dia menelpon temannya. Halo, gimana? Ada nggak pesanan gue? Oh, oke. Gue keluar sekarang. Cassie berbisik di telepon dan langsung keluar kamar hotel. Di lobi hotel, dia bertemu seorang perempuan. Ini paketnya dikit aja, ampuh banget. Jadi jangan banyak-banyak ya, Cass. Gue takut ntar lu kewalahan lagi. Ucap gadis itu sambil tertawa diikuti Cassie. Oke, makasih ya. Semoga dengan ini bisa membuat Marco mau nidurin gue, kata Cassie sembari berlalu kembali ke kamarnya. Ternyata Marco sudah terbangun dan sedang berada di kamar mandi. Kemana perempuan itu? Untung aja nggak nuntut malam pertama, batin Marco di kamar mandi. Tok tok, Marco mandinya cepat ya, ini ada kiriman minuman dari ortu kita, teriak Cassie di luar pintu. Marco hanya membatin kenapa orang tuanya repot-repot sekali menjamu pengantin baru yang tidak saling mencintai. Menjawab teriakan Cassie pun rasanya malas. Iya, tunggu sebentar lagi selesai, balas Marco yang tak berniat keluar dari kamar mandi. Sedangkan Cassie dengan sumringah sedang menata gelas dan buah untuk teman minum mereka. Sini cepat, sepertinya enak, kata Cassie sambil menarik tangan Marco yang baru saja keluar kamar mandi. Marco langsung duduk di sofa dan menyomot anggur yang diletakkan di meja sambil melirik Cassie yang sedang menuang minuman ke dalam gelas Marco. Tanpa pikir panjang, Marco meminumnya dan mengecap. Ini enak loh, serunya. Enak kan? Apa aku bilang? Balas Cassie yang semakin sumringah dan menuangkannya lagi ke dalam gelas Marco. Marco meminumnya bahkan sampai habis 4 gelas dan dia mulai merasakan hal aneh di dalam tubuhnya. Panas dan Marco kebingungan dan belum menyadarinya. Ia memanggil-manggil Cassie yang sedang berada di kamar mandi. Cass, ini kenapa badanku panas gini? Seru Marco yang tidak dibalas Cassie. Cassie tertawa licik di dalam kamar mandi dan sedang berganti pakaian dengan pakaian yang seksi. Terang saja Marco merasakan panas dan karena obat yang ia pesan lewat temannya tadi, Marco semakin kegerahan dan melepas handuk kimononya yang menyisakan boxer pendek miliknya. Ia mengambil remote AC dan mengatur suhunya. Cassie yang keluar dari kamar mandi pun langsung kedinginan. Kok dingin banget sih, kata Cassie yang tak dilanjutkan karena kaget Marco hanya memakai boxer. Pipinya memerah dan matanya menjengkali tubuh Cassie. Cassie merasa menang didekatinya Marco sambil berpura-pura bertanya, Marco ada apa? Kamu baik-baik saja? Cassie duduk di samping Marco sambil membantu Marco mengipasi tubuhnya. Entahlah, rasanya panas sekali dan Marco tak bisa melanjutkan kata-katanya karena terus menelan ludah melihat tubuh Cassie. Melon yang sepertinya lebih besar dari Jesslyn dan terlihat jelas membuat Marco ingin mencicipinya. Aku nggak tahu kalau tubuh Cassie ini, kalau tahu dari dulu udah aku lahap, batin Marco sambil menelan ludah. Cassie yang sudah bersiap-siap mendekati Marco yang sepertinya menginginkan dirinya. Marco tidak tahan dan menarik tangan Cassie. Jesslyn yang sedari tadi gelisah mencoba menelpon Marco terus-menerus, tapi tetap tak ada jawaban.
Dengan kesal, Jesslyn melajukan mobilnya ke arah hotel di mana Marco dan Cassie menginap. Setelah bertanya ke resepsionis, Jesslyn berpikir menemui Marco hal yang mudah. Tapi itu sangat sulit mengingat mereka memang menginap di situ untuk malam pertama. Jesslyn menunggu di lobi sambil menelpon handphone Marco, tapi tetap tidak dijawab. Ketika dia sedang duduk di sofa lobi, dia mendengar beberapa karyawan membicarakan Marco dan Cassie menginap di kamar lantai 5. Jadi, Jesslyn bergegas segera menuju ke lantai 5. Beruntung Jesslyn, kamar di lantai 5 hanya ada 3, selebihnya adalah ruangan-ruangan yang dirancang untuk meeting. Jesslyn mengetuk satu persatu pintu kamar di lantai 5, itu dengan berharap salah satunya memang kamar yang ditempati Marco. Marco mengambil handuk jubah miliknya dan berjalan mendekati pintu. Dia setengah marah dengan orang yang mengetuk pintu sehingga membuka pintu dengan kasar. Pintu terbuka dan Marco terkejut melihat sosok yang sedari tadi mengetuk pintu.